Kenapa ya harga mobil listrik di negara Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia? Apa nih yang menyebabkan mereka lebih murah daripada di sini ya? Seperti yang telah diketahui bahwa Tesla lebih pilih Malaysia dibandingkan Indonesia. Iya, hal itu cukup pedih ya. Mengapa Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video banyak orang-orang Indonesia ataupun motif kayak gitu, modifikasi kayak gitu, tiktoker modifikasi ataupun yang mencinta mobil yang terheran-heran ataupun terbengang-bengang sekarang, geng. Kenapa? Karena ya, geng, ya, harga mobil listrik di Malaysia jauh lebih murah ketimbang di Indonesia. Kok bisa kayak gitu? Itu yang dipikirkan, geng. Dan itu hari berapa bulan yang lalu, bahkan perusahaan Tesla ya dari Amerika itu masuknya ke Malaysia, bukan ke Indonesia, geng. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi ya, geng, ya, kan murahan di Malaysia kayak gitu ya, geng, jualan mobilnya. Kok malah masuk ke Malaysia? Kenapa tidak masuk ke Indonesia? Kan lebih mahal tuh kalau dibilang kayak gitu ya, geng. Alasannya apa kayak gitu ya, geng, ya? Pasti ada alasan tertentu. Kok bisa kita kalah saing dengan negara Malaysia? Kok bisa kita selalu kalah dengan negara Malaysia? Nah, itu Ikinya kurang paham juga ya, geng, ya. Silahkan yang paham silahkan komen dekat bawah kayak gitu ya, geng, ya. Janji kita mari simak dulu otekan daripada followers Ikinya yang berada di TikTok. Kok bisa sih? Alasannya kenapa sih kayak gitu? Jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah, geng. Janji jangan bergaduh. Oke, mari kita simak videonya. Let's go. Kenapa ya harga mobil listrik di negara Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia? Apa nih yang menyebabkan mereka lebih murah daripada di sini ya? Sebenarnya ya, pilihan mobil listrik di Indonesia ini sekarang sudah mulai beragam, jadi ada banyak banget. Namun sayangnya ya, kenapa harga mobil listrik di Indonesia ini tetap lebih mahal dibandingkan negara seperti Malaysia? Ambil contoh ya, kendaraan listrik premium seperti BMW ya. Di Malaysia tipe BMW iX yang seri xDrive 40 itu harganya sekitar 1,586 miliar. Sementara di Indonesia ini nih ya, mobil yang sama dijual dengan harga 2,367 miliar. Wow, terpautnya jauh banget ya. Itu terjadi karena perbedaan antara pajak di negara Malaysia dengan di Indonesia ya. Di Malaysia insentif pajaknya itu atau pemotongan pajaknya itu hampir 50% atau setengahnya gitu ya. Sementara kalau di Indonesia ini tidak, untuk kendaraan listrik itu belum ada potongan pajak sebesar 50% seperti di Malaysia. Makanya perbedaannya cukup tinggi nih antara harga di Malaysia dengan di Indonesia. Tapi insentif pajak itu adalah diberikan hanya untuk kendaraan listrik ya di Malaysia ya. Sementara untuk kendaraan konvensional seperti BBM begitu, enggak tuh. Makanya hampir sama tuh harga kendaraan BBM di Malaysia dengan di Indonesia. Tapi kendaraan listriknya beda banget harganya. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Harga mobil listrik di Indonesia sebenarnya masih kemahalan nggak sih? Kasih komentar di bawah ya. Jangan lupa ya, follow dan share ke teman-teman kalian. Seperti yang telah diketahui bahwa Tesla lebih pilih Malaysia dibandingkan Indonesia. Iya, hal itu cukup pedih ya. Dan kali ini telah ada info yang juga cukup pedih terkait harga mobil Tesla di Indonesia dan Malaysia. Ternyata harga mobil listrik Tesla di Indonesia lebih mahal loh, sampai 3 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia, Tesla dibanderol mulai dari seharga 652 juta rupiah. Jauh banget dengan harga di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, Tesla termurah dibanderol dengan harga 1,8 miliar untuk model yang sama dengan yang dijual di Malaysia. Wah, parah banget ya. Lalu apa sih yang bikin harga jauh antara
di Indonesia dengan Malaysia? Apakah karena pajak di Indonesia terlalu besar atau ada alasan lain? Mau tahu dengan jawabannya? Cek di video berikut ini ya. Bang, kira-kira kredit mobil di Malaysia mahal nggak? Mobil Ayla gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu kira-kira harganya 30.000. Mungkin kalau di Indonesia kan harganya sekitar 110 juta. DP di sini mobil paling sekitar 1.000 atau 2.000. Jadi antara 5 sampai 6 juta gitu DP-nya. Angsurannya sebulan paling 1,5 juta sampai 2 juta. Kenapa murah? Karena di sini bisa 9 tahun dan bunga mobil di Malaysia itu paling cuma 3%, murah banget. Jadi angsuran mobil di Malaysia itu sangat murah dan ya harga mobilnya juga sih sebenarnya lebih kurang dengan Indonesia. Mengapa Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia? Ya kenapa? Secara kondisi geografis, Malaysia jauh lebih simpel daripada Indonesia. Negara ini praktis hanya terdiri dari dua, Semenanjung Malaka dan Borneo Utara. Mengintegrasikan Malaysia dari ujung ke ujung jauh lebih mudah daripada mengintegrasikan dari Sabang sampai ke Merauke. Membuat harga BBM dan kebutuhan pokok di Kuala Lumpur sama seperti di Kuching jauh lebih mudah daripada menerapkannya untuk Jakarta dan Kabupaten Jayawijaya. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang memiliki kondisi alam, kadar kesuburan, dan kekayaan alam yang berbeda-beda, dari yang subur seperti Jawa sampai yang tandus seperti NTT, dari yang savana seperti Sumba sampai hutan rimba seperti Papua. Satu negara yang lebih terintegrasi dengan infrastruktur lebih mudah untuk maju ekonominya dan mudah distribusi kekayaannya. Nah, ternyata seperti itu, geng, alasannya ya, geng. Mungkin dari pajaknya ya, geng, ya. Ternyata lebih mahalan di Indonesia pajaknya. Ya, memang pajak-pajak di negara kita nih, geng, memang nggak ada pikir ya, geng, ya. Meskipun kita tiap bulan bayar pajak, kita tiap bayar pajak, tapi kondisi jalannya masih sama seperti itu. Kalau lobang, masih lobang. Kita kalau nggak tambal sendiri, pakai semen, kayak gitu ya, geng, ya. Kalau nggak ada dari pemerintahnya langsung, kayak gitu ya, geng, ya. Ya, begitulah negara kita, geng, ya, yang banyak yang masuk dalam pocket, kayak gitu ya, geng, ya. Itulah udah terbiasa di Konoha, kayak gitu ya, geng, ya. Beda halnya dengan di negara jiran kita, negara Malaysia seperti Singapura, Brunei Darussalam, kayak gitu ya, geng, ya. Kenapa ikinya menyebut tiga negara ini? Ya, tiga negara ini yang dekat dengan kita juga yang paling maju, kayak gitu. Maju juga istilahnya ya, geng, ya. Dan ada yang bertanya juga, nanti kalau ikinya sebut tentang Malaysia, nanti banyak netizen yang tidak terima juga kepada ikinya. Seperti itu ya, geng, ya. Seperti biasa, netizen-netizen ini tidak mau belajar tentang kesalahannya dan tidak gengsi kayak gitulah yang mau belajar ke negara Malaysia. Padahal negara Malaysia adalah negara berkembang dan negara maju juga. Contohnya seperti mobil murahan di sana, dan pantesan kenapa banyak orang-orang Malaysia tuh memiliki mobil, ya kalian tahu sendiri ya, karena Malaysia juga bisa memproduksi mobil kayak gitu ya, memproduksi mobil sendiri buatan Malaysia kayak gitu, dan juga lebih murah di sana, pajaknya juga murah di sana dan sebagainya murah di sana. Ya, kita sebagai rakyat biasa bilang mahal sih mahal ya Pak ya, kayak gitu ya, tetap mahal lah kalau menurut ikinya. Kenapa? Ikinya soalnya belum bisa beli. Kayak gitu intinya ya, geng, ya. Oke, inti dari video ini adalah ya semoga kedepannya Indonesia samalah seperti negara-negara jiran kita kayak gitu ya. Kalau dibilangnya kita contoh itu nanti netizen yang apa namanya yang kata dalam tempurung tak akan terima, pemikirannya masih pendek, masih jongkok kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kita bandingkan dengan tiga negara ini kayak gitu ya, geng, meskipun luasnya sepetak-sepetak tapi mereka bisa maju dan seperti itu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya bila ada tersilap kata silahkan komen dekat bawah. Bila ada kurang penyampaian Iki yang kurang berkesan silahkan juga komen dekat bawah, dipersilahkan, tapi janji jangan bergaduh. Dan Ikinya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah nge-tag di tiktoknya Mas Iki. Mas coba reaction ini, insyaallah Ikinya sudah reaction buat kalian yang stay nonton di sini ya, geng, ya. Oke, geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.